Salah satu hal yang mungkin ya ditanyakan banyak orang itu kan nanti ada yang namanya mantra moksa dan lain sebagainya itu akan dibagikan saat acara di Jakarta itu gitu. Nah, sekarang kita akan coba mengulas sedikit tentang moksa, Pak Kojim. Ya, Moksa itu kan ada yang moksanya versi Siti Jenar dan ada yang moksa versi Sunan Kalijogo. Nah, letak perbedaannya mungkin Pak Kodim yang mungkin teman-teman perlu tahu gitu. Dan dijelaskan dulu moksa itu apa sih sebenarnya gitu. iya. Monggo Pak. Terima kasih, Mas Hendra. Jadi sebenarnya kan kata moksa itu bisa ada di agama Hindu, ada di agama Buddha, ya kan. Jadi yang di situ dimaknai sebagai kesempurnaan. Jadi artinya itu orang yang sudah moksa itu artinya orang yang sudah mencapai kesempurnaan. Nah, akan tetapi kalau kita pelajari dari sudut yang dilakukan atau menjadi laku antara orang Jawa dengan yang ada di India itu berbeda, ya. Jadi kalau moksa itu baik Sunan Kalijogo maupun Sesiti Jenar itu tekanannya adalah pada akhirnya jasad manusia ini terurai menjadi unsur-unsur asalnya. Jadi bukan hilang. Kan ada orang moksa itu berarti hilang dengan badannya. Bukan begitu. Tapi justru badan jasmani ini terurai, ya, terurai menjadi unsur-unsur. Sehingga kalau dalam kimia itu menjadi elemen-elemen sebagai anorganik, ya, elemen-elemen anorganik. Jadi misalnya kita ini di dalam tubuh kita ini terdiri dari puluhan unsur kimia. Nah, itu akan kembali. Jadi yang misalnya dari oksigen, ya kembali menjadi O2. Yang dari unsur apa itu, api, ya berarti ke sumber api. Itu artinya kembali ke matahari. Ya. Yang dari unsur mineral, ya macam-macam. Misalkan di dalam tubuh kita ini ada karbon. Ya, karbon sebagai unsur yang tidak terikat yang lain. Jadi dengan demikian orang yang moksa itu tidak terlekati oleh, ya, batin kita karena sudah terurai menjadi unsur-unsurnya. Nah ini, ya, jadi tidak membawa apapun yang selama ini, ya, melekat kepada tubuh kita. Kita ini mikir, ya kan itu berarti ada di otak juga melekat, ya. Kita ini ada keinginan sesuatu juga melekat ada di sel-sel kita. Nah, karena ini semua sudah terurai menjadi unsur-unsur, jadi tidak ada yang terlekati. Jadi hanya orang yang sudah bisa moksa yang sebenarnya itu akan bisa masuk ke alam dirinya, alam sejatinya, ya. Jadi kalau di dalam bahasa apa ini Jawa yang lain itu masuk ke istana pribadinya. Jadi setiap orang ini hakikatnya punya rumah seperti nanti dibuktikan oleh Michael Newton yang menulis buku Journey of Soul dan Destiny of Soul. Itu kan orang ini begitu mau dilahirkan itu seperti larva tawon yang akhirnya bisa keluar dari kotak-kotak heksagonalnya itu. Nah, kita ini punya rumah-rumah pribadi, tapi berulang-ulang antara mati dan hidup belum tentu bisa kembali ke sana itu, gitu kan. Nah, kalau sudah moksa ya pasti kembali, kalau sudah moksa itu. Nah, kalau sudah bisa kembali, ya dia sebagai manusia akhirnya sudah terbersihkan dari segala ikatan yang ada di dunia ini. Sehingga dia menjadi jernih, dia tahu tujuan berikutnya kemana, itu tahu. Nah, sekarang ini kan kita seperti sekolahan aja. Kadang-kadang nggak naik kelas, kadang-kadang malah di DO, kadang-kadang seperti itu kita ini sekarang ini. Nah, maka
baik ajaran Sunan Kalijogo maupun Seksiti Jenar menekankan bahwa manusia pada akhirnya harus moksa. Ya, tidak tahu berapa kali dia harus dalam siklus hidup dan mati itu tidak menjadi masalah. Oke. Cuma makin cepat, Makin bagus. makin bagus. Itu yang harus kita pahami dengan benar. Terus Pak, ketika kemudian tidak bisa moksa itu apa yang terjadi? Kan bagaimanapun juga tubuh itu kan kembali sesuai dengan unsur-unsur awalnya. Iya, kalau tidak bisa moksa kan berarti kita masih berupa bisa organik di tanah, ya kan tidak hilang, artinya tidak terurai. Oh. Ya kan, orang mati itu katakanlah ketika dibiarkan waktunya sekian tahun, kan tulang-tulangnya sudah tidak kelihatan, ya, apalagi dagingnya. Tetapi kan itu mineral-mineral di tanah masih ada. Nah, sedangkan kalau orang moksa itu sudah nggak punya mineral lagi. Oh alah. Ya, karena unsurnya itu sudah unsur lepas satu-satu itu. Iya. Jadi di situ. Hilang berarti dia Pak ya? Apanya? Hilang ya unsur-unsurnya. Tubuhnya sudah nggak ngikat lagi karena sudah tidak ada. Oh. Yang ada adalah, ya kalau di dalam pandangan Jawa itu, ini bersusun-susun pakaian. Ya, bersusun-susun pakaian. Jadi mula-mula ketika kita itu meninggal, itu kita hanya badan saja yang dikubur oleh orang itu. Tetapi ada badan yang namanya badan wetala. Badan wetala itu badan yang istilahnya badan halus, tapi yang bergandengan langsung lepas dari badan jasmani. Nah, di situ kalau tidak moksa, tapi tergantung dengan energi yang diperoleh selama hidupnya, itu bisa dilepaskan. Jadi badan wetala itu dalam waktu 3 hari sampai 7 hari biasanya, ya itu kalau bisa itu dilepaskan menjadi badan lingga sarira. Ya, jadi lingga sarira itu artinya badan yang lebih halus lagi. Nah, lingga sarira inilah yang bisa merasakan kenikmatan. Orang menyebut itu di dalam surga, dalam alam gaibnya. Ya. Tapi kalau kita lihat surga, misalnya kita itu membaca surat Al-Kahfi ya, ayat 29 dan ayat 31 yang waktu yang lalu ketika saya sama Mas Roji itu nyebut keliru menjadi 100 berapa itu ya. Itu ya wajar, kita kan ngomong kadang-kadang itu sebenarnya 29 dan 31 ya. Di situ ditegaskan bahwa ya orang yang dalam perbuatannya itu baik ya di ayat 31-nya, maka dia akan mendapatkan berbagai macam kenikmatan. Tapi di situ dijelaskan bahwa itulah tempat istirahat yang terbaik. Jadi di sini tidak ada kekekalan surga itu. Karena itu tempat istirahat. Namanya orang istirahat bakal lanjut. Ya. Nah, ini nanti saya ceritakan, kalau moksa itu nggak perlu lagi. Itu sudah tidak diperlukan. Ya, tapi kalau orang biasa, banyak kelakuan buruk misalnya, dalam sehari-hari itu timbangannya. Misalnya timbangannya itu ya korupsi, ya mengkriminalisasi, ya pokoknya yang membuat manusia itu menderita. Nah, dia nanti masuk yang disebut kondisi alam, yang oleh orang Jawa disebut neraka, yang oleh orang Arab itu disebut nar, api. Ya. Nah, di Al-Kahfi ayat 29 itu dikatakan bahwa itulah tempat istirahat terburuk. Ya. Jadi tetap sama, neraka juga tempat istirahat terburuk, surga juga, jannah juga tempat istirahat terbaik. Jadi kedua-duanya itu akan berakhir berapa lama? Nah, menurut orang Jawa sekali lagi, ya itu normalnya itu 40 hari orang sudah kepengen melanjutkan lagi. Nah, namanya istirahat kan nggak perlu lama-lama. Nah, tetapi
ada yang terjebak, kok enak ya istirahat di sini itu, sehingga lupa tujuannya, ya lupa tujuan berikutnya, tahu-tahu akhirnya, saya harus sudah dipanggil hidup lagi ke bumi. Nah, jadi seperti itu. Jadi tujuan berikutnya itu adalah kelahiran kembali lagi itu ya Pak ya? Iya, itu tadi kan, kalau Setelah toh istirahat ya? dapat tempat istirahat yang baik, Iya. tapi kelamaan di situ kan nggak bisa ke atas. Iya, iya. Ya akhirnya lahir lagi. Oh, Tapi nggak bisa milih. Sama dengan orang ketinggalan kereta, istirahat, nggak tahu waktu kan gitu kan. nah yang membuat itu terjadi adalah laku kehidupan waktu masih di bumi. Oh iya, laku di bumi. Kan manusia itu tetap ada rekaman pribadinya. Jelek Iya. dan buruk itu tentu kita nggak bisa ngitung-ngitung, aku sudah baik berapa, Iya, iya, aku iya. sudah buruk berapa, Ah, kan nggak bisa kan. Tapi secara mekanisme, kalau timbangan buruknya lebih besar, ya dia masuk yang disebut alam neraka, dan itu tempat istirahat terburuk. Itu yang dikatakan di surat Al-Kahfi ayat 29. Sedangkan kalau timbangannya lebih baik, maka ia berada di tempat istirahat terbaik yang disebut jannah. Ya. Nah, orang beristirahat kan ada yang langsung sadar, aku sudah cukup. Nah, ngelanjutkan. Nah, di situ badan lingga sariranya juga dilepas, karena untuk ke atas harus punya badan sendiri, nggak Oke. bisa. Jadi pertama tadi badan wetala itu sampai sampai waktu 7 hari, makanya ada orang selamatan Oh, alah. 7 hari. 3 Ya. hari, 7 hari, Nah, 40. ini maksudnya yang hidup itu berdoa, semoga energi yang dikirimkan oleh yang hidup itu membantu orang yang sudah meninggal itu, setelah 7 hari dia bisa naik lagi. Iya, iya, iya. Bisa melanjutkan Iya, perjalanannya. nah itu masuk ke alam berikutnya kan, yang namanya kamaloka, orang senang-senang. Ya, sedangkan kalau orang yang kelakuannya buruk, naik dari yang tadi keadaan yang terberat, Iya. naik ke yang lebih ringan, tapi neraka tapi lebih ringan, Iya, lebih iya. ringan. Jadi di situ ya. Nah, kemudian karena sudah dilepas yang namanya badan wetolo dilepas, badan lingga sarira dilepas, tinggal jiwa. Jadi kalau kita nyebut jiwa-jiwa itu di situ. Ya. Nah, sampai dengan jiwa itu masih ada memori tentang sangkut pautnya di bumi. Ya. Maka itu diberi sampai 40 hari. Jadi orang berdoa, mudah-mudahan dia di tempat itu selama 40 hari bisa naik lagi. Jadi di situ, ya kan. Nah, begitu 40 hari naik lagi, tinggal badannya itu sudah jiwa, tapi memori-memori masih ada. Ya. Itu masih bisa ingat anak Iya, cucunya. ya, namanya memori kan. Iya, iya, iya. Masih bisa ingat. Nah, sampai dengan hari ke-100, dia harus sudah naik lagi ke berikutnya. Ya, jadi di situ. Ya, maka orang ada tahlilan 100 harian. Nah, coba ini. Nggak ada di pelajaran-pelajaran yang lain. Gitu loh, ya. Ada. Nah, itu nanti kita bisa nerangkan Sunan Kalijogo sama Siti Jenarnya. Walaupun belum ngajarkan lakunya, mantranya itu nanti pada waktu kita bertemu langsung itu. Kan gitu kan. Ini adalah kita supaya tahu. Ya. Nah, sehingga setelah 100 hari, ya kan, itu ada proses makin lama untuk melepaskan badan yang melekat itu butuh makin waktu lama, makanya 100 sampai 1000 hari. Iya, jadi seperti itu. Dilepas bolak-balik ya Pak ya? Iya, kan tadi badan dulu. Iya. Terus setelah 7 hari, kalau bisa sudah badan yang pertama kali kita masuk, ini kan ada badan halus, itu juga dilepas. Terus 7 hari sampai 40 hari, badan berikutnya harus dilepas. Ya. Terus setelah 100 hari, nanti badan yang disebut jiwa itu harus dilepas juga. Ya. Makanya itu 100 sampai ke 1000, karena lebih tipis, lebih kan nggak gampang. Ya. Nah, baru kalau bisa lepas dari 1000 hari, maka semua
memori tentang duniawi itu semakin hilang, semakin hilang, semakin hilang. Lah nanti artinya tinggal badan sukma. Ya. Nah, ketika orang bisa sampai di badan sukma, itu yang ada adalah memori bawaan. Memori bawaan itu bakat. Kan ada orang berbakat fisika, ada orang berbakat Nah, itu tidak dibuang. Oh, itu nempel ya, Pak ya? Iya, jadi itu nanti kalau lahir lagi, dia misalnya sekarang fisikanya tingkat ini, nanti fisikanya lebih pinter lagi. Ya, itulah mengapa dunia ini makin lama orang menemukan yang baru. Ya, karena ada memori yang tidak dibuang gitu loh. Sebagai tugas dalam hidupnya. Itu masuk akal banget itu. Nah, gitu loh. Tapi pada saat kita udah memasuki fase badan sukma itu, misalnya ada keluarga atau anak cucu kirim doa gitu, kalau kirim doa terus berjalan. masih nyampe, masih terhubung. Nyampe, iya. Kan orang di dunia ini kan beragam kekuatannya. Ya kan? Nah, misalnya ada orang tahlilan itu 100 orang. Nah, ini kan yang orang yang sangat intens, sangat kuat kan terus bisa ngiring. Ya, jadi seperti itu. Ya. Tapi pada saat, sebentar Pak, tapi pada saat si badan sukma itu akhirnya udah bertugas untuk lahir kembali. Iya. Kan bisa jadi lahir sebagai anaknya Pak Kojim juga. Nggak bisa, ya nggak ada masalah. Nah itu terus kalau kemudian kita yang masih hidup menganggap, wah sudah nggak ada, didoakan. Nah kayak gitu ngefeknya di mana Pak? Tetap doa itu kan sudah kita tujukan kan. Iya. Nah yang lahir kembali itu kan sudah kita angan. Ya bahwa rupa orang lain itu kan nggak jadi masalah. Berarti ke anak itu sebenarnya? Lah ya iya, makanya ada anak yang dilahirkan dari lahir happy-happy saja. Tapi ada anak yang dari lahir cerewetnya setengah mati. Jadi di situ. Nah, gini-gini ini tidak ditemukan di kitab luar istilah Nusantara gitu ya. Orang Jawa ya. Iya, ini orang Jawa. Gitu. Makanya Jawa itu makna aslinya kan ngerti siapa dirinya, Jowo, wis Jowo, kan gitu kan. Nah, itu orang misalnya setelah 1000 hari, ada yang karena sudah nggak ingin kan dia lahirkan, karena ingin lebih menyempurnakan dirinya ya. Ya dia akhirnya masuk ke yang namanya itu tadi rumah pribadinya, ya. Nah kalau sudah di rumah pribadinya mau lahir lagi itu sudah kehendaknya sendiri. Itulah dia menjadi manifestasi Tuhan semesta alam. Sebentar Pak. Yang kalau sudah masuk rumah pribadi, dia lahir itu bisa milih, punya free will untuk milih. Iya. Jadi milih jadi selain milih dia juga terwujud apa yang dikehendaki. Oke. Jadi begitu. Sayangnya sekarang ini kan kita itu ya melakukan judgement. Wah itu kan orang kafir, nggak bisa begitu. Enggak, alam itu nggak ngerti urusan kafir urusannya itu realitas. Jadi di situ. Jadi kayak Elon Musk misalnya, ya berarti dulu sudah sampai untuk bisa sampai dengan badan sukmanya. Sehingga ilmu yang dimiliki itu tidak hilang. Jadilah sekarang itu ilmunya dipakai untuk bagaimana membuat rumah di Mars. Nah di situ. Nah, kalau orang kita ngomong kayak apa, kalau nggak bisa, ya berarti nggak pernah sampai, gitu loh. Ya. Iya. Tapi tidak berarti, tapi tidak berarti di Jawa atau di Nusantara ini tidak ada lebih dari Elon Musk banyak. Tapi karena melihat orang yang hidup itu tidak bisa dituntun jadi dia lebih menjadi semacam resi, semacam penasehat, semacam itu. Kan Elon Musk jika di sini nggak ada gunanya, gitu loh. Jadi di situ, jadi di sini itu banyak, makanya di sini itu masih banyak orang yang waskita, orang yang diam tapi sebenarnya mengerti realitas yang sebenarnya. Jadi untuk menuntun bangsanya. Ada nggak Pak orang tertentu yang untuk mencapai rumah pribadi itu dia nggak butuh waktu yang lama sampai 1000 hari gitu dan itu kalau moksa saat itu sudah langsung sampai di rumah pribadinya. Saat itu juga. Saat itu juga. Nah. Dan dia langsung bisa memilih lagi misalnya ini ada keponakannya yang lagi mengandung, aku pengen lahir di sini. Iya. Dia memilihnya itu pun sudah tahu, dia sudah bisa membaca embrio.
oh embrio ini nggak cocok buat saya. Oh. Ya, ini DNA-nya nggak akan kuat. Nah, jadi di situ. Jadi betul-betul dia menjadi manusia yang sehat lahir dan batin. Nah, aku cocok deh dengan ajaran orang Jawa ini aja deh, kayaknya masuk akal deh. Jadi di situ. Nah, jadi sebelum sampai bagaimana kita perbedaan moksa yang diajarkan Sunan Kalijogo sama Sini Jenar, kita harus tahu proses moksa itu sendiri. Oke, sebentar gitu Pak, loh, izin ya. pause sejenak Pak. Apa Pak yang apa tuh namanya menjadi prasyarat bahwa seseorang itu ketika kemudian tiada bisa langsung moksa dan dia bisa memilih lahir di keluarga yang sangat dia cintai gitu. Karena kita melihat Pak, meskipun dia bukan ulama, bukan kiai gitu, tapi ada orang yang ya perilakunya biasa-biasa aja setiap hari, mungkin dia tulus dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kita melihat nggak lama setelah mati gitu, terus ada keluarganya yang melahirkan. Ini punya tanda-tanda bahwa ini kayak beliau yang meninggal itu deh. Padahal dia orang biasa-biasa saja. Bisa nggak moksa kayak gitu? Bukan, kalau itu bukan moksa. Memang orang itu tadi kan meninggal setelah nggak lama, ya kan. Tapi dia istilahnya itu tadi kan syarat maksimal yang saya beritahu tadi. Oke. Jadi normalnya 7 hari. Iya. Tapi orang bisa sebelum 7 hari, misalnya 1 hari setelah kematian, langsung ke tempat istirahat yang enak itu tadi, gitu loh ya. Kan di situ 7 sampai 40 hari. Tapi kalau dia ini cuma tempat istirahat, aku merasa kuat kok. Ya sudah ditinggalkan. Jadi nggak lama bisa lahir kembali. Nah, itulah yang oleh orang Buddha ya menghitungnya perlu waktu 49 hari untuk masuk perut orang lagi itu. Tapi itu dipilihkan atau dia bisa milih? Apanya? Yang di situ itu. Nah, kalau sudah energinya banyak, ya bisa milih kan. Wah, keren. Ya, kan sama kita sekolah kan, kita itu kalau kurang energi, milih pun susah. Aku ini milih opo ya kira-kira gitu. Tapi yang energinya banyak di matematika, enggak, aku harus masuk jurusan matematika.